Majelis Jemaat GPIB Kasih Setia Ciledug menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, serta saudara-saudara dalam ibadah minggu hari ini yang dilaksanakan di rumah-rumah. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Hari ini kita memasuki hari Minggu keempat sesudah Paskah. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta James Eriman Hampi sebagai pelayan firman, beserta segenap presbiter dan pelayan yang bertugas. Di dalam ibadah ini, kita diajak bersama untuk menghayati tema Berikan Hasil Keringatmu. Sebagai umat yang telah diselamatkan dari dosa, maka mengucap syukur adalah hal yang mutlak untuk dilakukan. Mengucap syukur adalah pertanda bahwa kita menyadari hakikat kita sebagai manusia yang lemah dan terbatas dalam segala hal. Kita mensyukuri anugerah keselamatan yang dinyatakan lewat peristiwa kematian Yesus Kristus di kayu salib, lalu bangkit pada hari yang ketiga sesuai nubuat-nubuat yang telah ada. Dalam situasi apapun, kita semestinya tidak lalai untuk mengucap syukur. Hari ini, kita akan bersama-sama merenungi tema Berikan Hasil Keringatmu. Mari, siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Jemaat, mari berdiri. Kita memuji Allah Maha Mulia yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menaikkan nada syukur bagi kemuliaan namanya. Jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Roma 3 ayat 25 itulah menjadi nats pembimbing kita pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ku
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa kepada Allah. Maha besar Engkau ya Allah Bapa Tuhan dan penebus kami. Sungguh kami mengucap syukur dan bersukacita atas keselamatan yang Engkau anugerahkan. Kebangkitan Yesus merupakan pertanda bahwa apa yang kami imani selama ini adalah sesuatu yang nyata dan patut kami syukuri. Engkau sangat mengasihi kami umat ciptaan-Mu, sekalipun seringkali kami tidak mengasihi-Mu yang terbukti dari ketidaksetiaan kami. Tidak hanya itu, perbuatan tercela yang tidak terhitung berapa kali sudah kami lakukan. Saat ini kami mengaku bersalah dan memohon ampunan-Mu bagi kami, serta anugerahkanlah hikmat-Mu agar kami pun dapat hidup sesuai apa yang Engkau kehendaki. Demi Kristus yang telah mati dan bangkit, Allah pemberi kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam pemberitaan firman. Kita satu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, tiada hentinya kami menghampiri kehadapan hadirat-Mu yang kudus. Karena kami menyadari bahwa diri kami penuh dengan keterbatasan, penuh dengan ketidakberdayaan. Teristimewa ketika kami diperhadapkan dengan mewabahnya virus daripada corona ini, sehingga kami harus ada di rumah masing-masing. Dan di balik di rumah masing-masing itu, maka kami juga berada di dalam satu persekutuan keluarga melalui ibadah minggu ini. Oleh karena itu ya Bapa Sorgawi, ketika sebentar kami membaca merenungkan sabda-Mu, biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami, sehingga melalui firman-Mu ini, kembali kami masing-masing diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan ketabahan, kesabaran, sehingga kami mampu menghadapi hidup ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa Sorgawi, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita menyambut pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Inilah Imamat 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 menjadi bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, yang menyatakan korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu,
sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Apa kabar ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak terkasih, adik-adik terkasih yang ada di rumah kita masing-masing? Kita berada di minggu keempat sesudah Paskah, dan kita juga dalam minggu yang keempat kurang lebih kita juga beribadah di rumah masing-masing. Pasti ibu bapak mengatakan, Pak Pendeta, itu ada perbedaannya. Jelas. Tetapi marilah kita tidak berkecil hati. Kita tetap memiliki satu sikap semangat di mana kita mau menaikkan akan doa kita, pujian-pujian kita hanya kepada Bapa di surga. Kenapa demikian? Karena di dalam situasi dan kondisi apapun, maka kita pasti mengalami baik suka maupun tidak suka, senang maupun duka. Itulah bagian, itulah irama kehidupan umat manusia. Yang menjadi persoalan adalah apakah kita mampu berada di dalam kesetiaan, ketaatan. Cuma itu yang kita bisa lihat, cuma itu yang bisa kita ukur di dalam perjalanan hidup ini. Oleh karena itu, kalau kita membaca atau kita mendengarkan tema kita pada hari ini adalah berikan hasil keringatmu. Pertanyaannya, ada dong untuk memberikan yang bukan hasil keringatnya? Saya juga harus mengatakan tegas, iya ada. Apa sih orang yang memberikan hasil yang bukan memberikan sesuatu yang bukan hasil keringatnya? Ya, kita pasti pahami. Korupsi adalah tidak menghasilkan keringat, tetapi dia menghasilkan kelihayan, kelicikan, tetapi dia bisa memperoleh hasil yang banyak. Itu satu. Yang kedua, dia hanya duduk-duduk, ongkang-ongkang kaki, ada yang lewat, itu yang biasanya zaman ini dibilang para pemalak-pemalak, lewat bayar, kalau enggak ada keringat. Nah, bentuk-bentuk seperti inilah yang saya mau katakan bahwa orang memberikan yang bukan karena hasil keringatnya. Bertolak dari tema tadi, maka kita sama-sama melihat apa sih yang diajarkan atau apa sih yang diingatkan oleh imamat ini. Dalam bacaan kita tadi, bahwa di sini jelas tegas berbicara tentang persembahan,
maka di dalam dunia perjanjian lama itu sangat ketat, sangat teratur. Ketaatan, keteraturan itu kita lihat tadi bahwa ada bagian-bagian tertentu di dalam korban bakaran ini yang kemudian diperuntukkan untuk apa. Dan ada bagian-bagian yang juga yang harus dibakar hanya khusus oleh para imam. Artinya bahwa ini mau mengatakan kepada kita bahwa satu pengorbanan atau satu pendamaian atau satu pertobatan atau satu kesalahan, jika ia mau meminta pendamaian dengan Tuhan, maka ia wajib membawa korban bakaran. Oleh karena itu tidak semua orang bisa membawa korban bakaran. Karena di dalam dunia perjanjian lama atau di dalam hukum Taurat, maka di situ tegas ada jenis-jenis tertentu di mana kita harus membawa korban-korban bakaran itu. Tetapi yang pasti berbicara tentang pendamaian, berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, yaitu ada darah. Itulah korban bakaran yang paling tertinggi di antara korban-korban bakaran lainnya. Sementara pengucapan syukur dan yang lain-lain itu bisa di dalam bentuk, ya kalau dia seorang petani, ya dia harus hasil daripada kebun atau pertanian dia, itulah yang dia serahkan. Nah, bertolak dari itu, ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bahwa apa yang mau digambarkan di dalam pengorbanan ini, maka inilah yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita pada masa kini. Kita bersyukur bahwa pengorbanan yang tertinggi, pengorbanan yang tersempurna daripada semua segala kesalahan kita, itu semua diambil alih oleh Allah itu sendiri. Kenapa Allah yang harus ambil alih? Karena nggak mungkin siapapun apapun yang mampu bisa membalikkan atau memberikan kepada kita pendamaian dengan Tuhan. Ada beberapa contoh yang saya mau katakan, orang mau berdamai dengan Tuhan, dia bertobat, dia mau melakukan ibadah-ibadahnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu tidak cukup. Artinya bahwa kalau upaya kita agar kita mampu menyelamatkan diri atau kita mampu berdamai dengan Tuhan, selesai tugas ini. Tetapi nggak akan ada orang yang akan mampu sampai kepada tingkat seperti itu pun. Dia mau dibilang dia paling saleh, dia yang paling baik, dia yang paling beramal, dia yang paling segala-galanya. Enggak akan ada. Kenapa demikian? Karena semuanya adalah kembali dari hati manusia itu sendiri. Jadi rusaknya hubungan kita dengan Allah adalah rusaknya antara hati kita, pikiran kita, yang melahirkan tindakan-tindakan kita yang tidak sesuai dengan Tuhan kehendaki. Nah, bertolak daripada itu untuk mau mengatasinya ini, bahwa hanya ada pengorbanan yang besar. Pengorbanan yang paling besar adalah itulah Yesus Kristus. Itulah Allah yang datang mau mendamaikan. Nah, bertolak dari ini pula kita harus mau melihat persembahan syukur apa sih yang akan kita persembahkan dalam hidup kita kepada Tuhan. Zaman sekarang banyak orang menganggap bahwa persembahan itu adalah sesuatu yang tidak terlalu berarti. Persembahan kan Yesus sudah berkorban. Ya kita kan gak perlu, apalagi kalau kita tidak mampu. Pemahaman-pemahaman seperti ini yang seringkali saya mau katakan tidak terlalu tepat. Atau yang kedua, kita seringkali mau mengatakan kita dulu mendahulukan kepada orang-orang yang seiman. Memang ada daripada Paulus mengatakan bahwa kita memperhatikan orang-orang yang seiman, tetapi teks konteksnya berbeda. Teks konteks ketika Paulus mengatakan berikanlah kepada seorang yang seiman, saudara-saudara seiman, adalah di dalam konteks ketika mereka berada di dalam penderitaan. Dan di dalam penderitaan ini mereka tidak berkeliaran, mereka tidak bisa dengan cepat mau mengatakan, saya ini adalah pengikut Kristus. Karena pada zaman itu ketika mereka diketahui dia pengikut Kristus, maka mereka dibunuh. Nah, dari situlah kehidupan kemiskinan yang begitu sangat tinggi, sangat besar. Maka dari situlah kemudian mari kita berikan kepada sesama kita, saudara seiman kita. Konteks kita zaman sekarang tidak demikian, ibu bapak, saudara-saudara.
Kita berada di dalam satu komunitas, kita berada di dalam satu masyarakat, kita berada di dalam satu bangsa, satu nation. Bahwa di dalamnya kita adalah saudara, bersaudara. Kita adalah satu bangsa. Nah, disinilah yang kita harus mau melihat. Kita enggak memperkecil bahwa dari diri saya dulu, dari orang lain baru. Tidak. Berbicara persembahan, berbicara hubungan kita dengan keliru jika kita memahami seperti itu. Oleh karena itu, mari kita tidak mendikotomi atau kita tidak membuat satu strata, langkah satu, langkah dua. Yang pertama adalah harus saudara, yang kedua adalah ini. Nanti kemudian kita tambah, yang pertama adalah diri saya sendiri, baru yang kedua orang lain. Keluarga, baru yang ketiga orang lain. Atau orang yang tidak seiman. Tidak demikian. Semua yang mau dikatakan persembahan ini adalah sesuatu yang saya harus garis bawahi. Apa yang Tuhan sudah karuniakan. Jika dikatakan bahwa ketika kita memiliki pekerjaan, kita memiliki talenta, kita memiliki usaha, maka itulah yang Tuhan karuniakan. Inilah yang kemudian kita berdayakan dengan maksimal, dengan yang terbaik. Sehingga ketika kita memberdayakan dengan yang terbaik dan dia menghasilkan yang terbaik, maka hasil inilah yang kemudian kita kembangkan. Itulah menjadi persembahan, itulah menjadi hasil keringat kita. Ibu bapak saudara-saudara, saya teringat kalau zaman-zaman dahulu kala. Orang tua-tua dahulu mengajarkan begitu gajian, jangan langsung uangnya masuk di dompet, tapi coba ambil beberapa untuk kita taruhkan, untuk inilah kita persembahkan kepada Tuhan. Apa maksudnya orang tua kita dahulu mengatakan seperti itu? Artinya marilah kita memberikan kepada Tuhan, bukan persoalannya sisa ketika kita sudah membelajarkan atau ketika kita sudah tidak membutuhkan apa-apa. Nah, sisa inilah baru kita bawa menjadi persembahan. Ini yang tidak benar. Inilah yang tidak tepat. Jika kita selaku pekerja yang kita katakan bahwa kita bekerja karena kita dapat upah bulanan, maka marilah upah-upah bulanan ini yang kemudian kita kembangkan, yang kita sisihkan untuk bagaimana persembahan, korban bakaran yang kita terjemahkan dalam bentuk kita saat sekarang ini. Bukan daripada sisa-sisa itu sendiri. Sisa yang seringkali, makanya saya katakan, jika ada yang kita katakan bahwa kita memberikan mata uang terkecil. Ada yang memberikan, orang bilang, Pak, kenapa kita kasih sisa-sisa belanjaan? Bukan itu. Artinya saya mau katakan sisa, kita bilang sisa belanjaan baru kita mau, bukan. Tetapi di dalam kita mau menyerahkan apa yang kita sudah rencanakan di dalam makan dan minum kita pada hari ini. Jika dia berada di dalam kelebihan dan kemudian secara rutin dan teratur kita menyerahkan kepada Tuhan, itulah rasa syukur kita. Dan saya percaya bahwa dengan kita rasa syukur ini, maka disinilah yang Tuhan berlipat gandakan. Dan saya percaya bahwa di dalam belanja kita tidak akan merasa kelaparan, tidak akan merasa kekurangan. Itulah mujizat Tuhan. Mungkin kita hanya makan sepotong tempe, sepotong telur, tetapi dia akan digenapi. Dia akan diberikan oleh Tuhan karena penuh dengan sukacita. Sehingga bukan persoalan sisa yang kita bicarakan tadi. Tetapi warga seringkali mau mengatakan, itu sisa. Saya bilang, itu cuma akal-akalanmu aja. Memang pada intinya gak mau menyerahkan. Kalau gak mau menyerahkan, ya bilang aja gak mau serahkan. Kenapa Tuhan tidak bisa kita memberikan yang terbaik dan terbesar dengan uang dan apa dalam diri kita. Tuhan juga tidak bisa kita mau bilang, saya sudah bekerja kepada Tuhan, saya sudah melayani, saya sudah melakukan ini dan saya sudah ini siang malam 24 jam. Enggak, ibu bapak, saudara-saudara. Itu adalah hanya bagian-bagian yang kecil. Bagian-bagian yang mana di dalamnya kita mau merasakan begitu besar kasih Allah dalam hidup ini. Yang ketiga, kita pahami bersama bahwa di dalam situasi kondisi virus corona ini, kita masih diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan Allah. Bahwa dalam kemandirian kita masih bisa memberikan persembahan kita untuk kita membagi kepada sesama kita. Yang saya selamanya katakan, yang pertama kita taruhlah, kita kasihkan kepada warga jemaat. Jika kita memiliki yang lebih daripada apa yang kita kumpulkan, maka disitulah kita akan
memberikan terhadap sesama kita yang lain. Tujuannya apa Ibu Bapak Saudara-saudara? Di dalam kondisi situasi apapun kita sudah membagi rasa. Kita sudah berbela rasa. Tapi ya, saya mau harus katakan ada beberapa teman-teman mengatakan, Pak, kenapa tidak kita pakai saja ini anggaran dari Paskah? Kan sama, beda Ibu Bapak Saudara-saudara. Berbicara Paskah kita sudah mendoakan bahwa kita akan mengadakan perayaan Paskah. Serahkanlah ini sesuai dengan apa yang kita sudah harapkan, yang kita sudah doakan. Jangan kita pelintar-pelintir ke sana ke sini. Mau dengan katakan sama saja, siapa bilang yang sama? Contoh, Ibu Bapak minta duit sama saya. Ibu Bapak bilang, Pak Pendeta, uang ini saya mau beli makanan untuk diri saya. Tetapi begitu saya lihat keluar, bukan memberi makan kepada dirinya, dia memberi untuk orang lain. Apa saya nggak marah? Marah dong. Kau tadi ngomong minta uang untuk kau makan, tapi kau kasih orang lain. Berarti kau mau cari muka dengan orang lain di sana. Begitulah Tuhan. Kita sudah mendoakan untuk ini, baru kemudian kita menyelewengkan untuk bentuk yang lain. Itulah salah. Saya katakan persoalan kecil tetapi harus menjadi prinsipal. Kita harus melakukan apa yang kita doakan, apa yang kita inikan. Maka Tuhan yang akan menggenapi. Percaya, kita hanyalah bagian-bagian yang kecil. Saya mau bilang, di dalam situasi kondisi ini, diakonia karitatif, itu istilahnya adalah diakonia yang tertua. Konteks diakonia karitatif lahir, ingat, bukan dalam konteks kita kayak begini. Jemaat mula-mula diperhadapkan penderitaan. Tetapi mereka dituntut untuk saling membagi. Mereka dituntut untuk saling memberi. Bukan persoalan gampang, Ibu Bapak Saudara-saudara. Untuk makan sendiri pun enggak mungkin. Tetapi dengan satu keyakinan, dengan satu langkah iman, mereka mampu keluar. Dan hasilnya, gereja sampai dengan saat ini bertumbuh berkembang. Adalah karena cikal bakal apa yang ada dari situ. Oleh karena itu kita yang hadir pada masa kini, jangan kita khawatir. Marilah kita berusaha, marilah kita berkarya semaksimal mungkin. Maksimal dalam artian saya mau katakan, ada tatanan-tatanan, ada aturan-aturan yang ada di dalamnya. Jangan kita bilang, oh Pak Pendeta bilang kita kerja maksimal, maka 24 jam akhirnya rumah tangga keluarga kita menjadi berantakan. Ya itu juga salah dong. Kita kemudian kita katakan jika kita sebagai pekerja di rumah apa di kantor kita terus menerus. Nah saya mau bilang di dunia ini bahwa pekerja-pekerja keras itu ada dua bangsa. Satu Jepang, kedua Korea Selatan. Mereka adalah memang benar-benar menjadikan pekerja-pekerja yang sangat luar biasa. Tetapi semua memiliki satu imbalan. Imbalannya adalah mereka memiliki keadilan. Karena di sana semua perusahaan-perusahaan, semua PT-PT yang ada, karyawan memiliki saham. Jadi dia maksimal mau bekerja. Sehingga dia mengharapkan bahwa ketika tahun depan, ketika keuntungan-keuntungan bonus-bonus, dia akan dia akan berlipat ganda jika penghasilan ini yang akan meningkat. Sehingga semuanya berbondong-bondong. Tapi kalau di Jepang, Ibu Bapak, di sana ada naik gaji tinggi. Tetapi ada juga satu ketika gaji itu turun dan orang tidak ribut. Kenapa orang tidak ribut? Karena gaji diberikan kepada seseorang sesuai kebutuhan. Jadi kalau zaman dahulu kala ada dikatakan istilah KVM, kebutuhan fisik minimum. Jika anak dia 3, dia sekolah sampai dengan sarjana, maka ketika 1 sudah selesai, maka pengeluarannya berkurang, maka dia berkurang. Begitu juga yang kedua, dia berkurang. Ketiga, sudah tidak ada lagi anak-anak ke kuliah yang dikuliahkan, berkurang, maka gajinya berkurang. Dan mereka merasa bersyukur dan mereka berterima kasih. Karena yang mereka pikirkan masih ada orang di belakang sana. Masih ada keluarga, rumah tangga yang masih berproses untuk mau memberikan kehidupan kepada anak-anak mereka. Pemahaman yang sangat sederhana, sangat mulia, yang berasal daripada pemikiran agama Shinto, yang di dalamnya adalah mau mengatur akan kebersamaan, kesamarataan.
pola ini kita terapkan di dalam kekristenan, adakah? Mampukah? Saya kira masih belum, perlu kita perdalam, kita belajar. Apalagi kita berbicara tentang kita di Indonesia. Kalau bicara gaji turun di Indonesia, kalau enggak kita demo kemana-mana. Bahkan tidak ada orang mau demo untuk gaji turun, tetapi dia mau demo agar gaji itu lebih meningkatkan daripada pendapatannya. Pertanyaannya, pekerjaannya apa? Ada satu ilustrasi, atau bukan ilustrasi, saya mau katakan satu anekdot, seringkali mengatakan begini. Orang luar, atau orang Eropa, kalau bekerja berkeringat. Kenapa dia bekerja berkeringat? Karena dia betul-betul maksimal. Dia tidak akan ini. Orang Indonesia kalau bekerja enggak berkeringat. Orang Indonesia bekerja berkeringat kalau dia makan. Kenapa dia berkeringat kalau dia makan? Karena cabainya banyak. Artinya ibu bapak, anekdot yang sederhana. Kita seringkali hanya mementingkan kepentingan perut kita, ketimbang kita memperhitungkan bagaimana masa depan. Bukan untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Mari kita belajar. Kita menerima segala sesuatunya adalah hanya untuk hormat kemuliaan kepada Tuhan. Berhentilah memiliki satu konsep untuk saya menghidupkan sampai dengan 7 turunan. Artinya menghidupkan sampai dengan 7 turunan, kita mencari segala sesuatu. Agar supaya kita hidup senang, kita hidup ini turunan-turunan kita sampai yang ke-7 menjadi senang. Kita tidak melihat bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi kita bekerja berkeringat, menghasilkan keringat, inilah yang Tuhan terima. Artinya Tuhan menghendaki diri kita, pribadi-pribadi kita yang tulus, yang ikhlas, yang bekerja, bahwa bukan hanya memikirkan dirinya, memikirkan keluarganya, tetapi memikirkan orang banyak. Kita hadir di dunia adalah untuk orang lain. Tuhan menyertai, memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri dalam kesatuan gereja di segala waktu dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan sikap sempurna, biarkan hati dan mulut kita berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang kekal. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kehidupan yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Jemaat, mari kita satu di dalam saat teduh. Kami bersyukur, berterima kasih ketika pada hari ini kembali kami diingatkan dengan tema berikan hasil keringatmu kepada Tuhan, yang digambarkan melalui pengorbanan, yang dibandingkan melalui pengorbanan bakaran, yang diajarkan Tuhan Allah kepada umat-Mu di zaman perjanjian lama. Kami juga mengamini, kami juga percaya bahwa pengorbanan, korban yang paling besar, korban yang paling agung itu adalah ketika Yesus Kristus harus mati di kayu salib. Kami percaya bahwa itulah pengorbanan yang terbesar yang Tuhan sudah karuniakan. Itu juga artinya Bapa, bahwa kami juga pengorbanan yang kami upayakan, usahakan selama ini melalui perbuatan, melalui sikap, melalui ritual agama kami, itu tidak menjamin untuk kami sampai ke hadapan hadirat-Mu. Itu tidak menjamin kami bisa menerima keselamatan itu. Karena keselamatan adalah hanya melalui pengorbanan daripada darah Kristus. Oleh karena itu ya Bapa Sorgawi, pengorbanan, persembahan yang kami serahkan dalam kehidupan kami adalah ketika kami bertekuk lutut di hadapan hadirat-Mu, melalui seluruh keberadaan kami, pekerjaan kami, usaha kami, bahwa semuanya adalah hanya karena kebesaran kemuliaan Tuhan semata-mata. Usaha yang kami lakukan adalah hanya anugerah berkat-Mu. Oleh karena itu kami kembalikan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah persembahan, itulah pengorbanan yang kudus yang ada di hadapan hadirat-Mu. Karena kami percaya Tuhan tidak menerima akan persembahan yang bukan karena hasil keringat. Itulah juga mau menyatakan kepada kami etos kerja kami adalah etos kerja yang benar-benar adalah merupakan ibadah di hadapan hadirat Tuhan. Mampukan kami untuk kami mampu bekerja dengan tulus dan ikhlas. Mampukan kami semuanya kami lakukan adalah hanya untuk kemuliaan-Mu. Oleh karena itu sempurnakan perenungan kami. Tuhan menyertai, memberkati kami semua pribadi lepas pribadi. Bapak Sorgawi, pada kesempatan hari ini, Tuhan, kami masih berada di dalam satu suasana yang dimana kami diminta untuk harus berada di rumah masing-masing. Pekerjaan kami makin hari makin sulit, bahkan mungkin kami menerima sebagian dari gaji yang seringkali kami terima. Atau bahkan kami mungkin tidak menerima apapun karena kami tidak bisa bekerja. Sehingga di dalamnya menghasilkan kehidupan yang merupakan satu tanda tanya yang besar. Di manakah Tuhan saat ini? Ajarkan kami ya Bapa Sorgawi untuk kami memahami Tuhan hadir. Tuhan ada di dalam seluruh keberadaan, situasi, suasana di mana kami alami. Yang ada Tuhan, Engkau berikan kepada kami satu pemahaman, satu pengertian untuk kami bersyukur. Mampukan kami untuk kami tidak membanding-bandingkan dengan tetangga di sekitar kami, membandingkan dengan orang lain yang pada akhirnya membawa kami makin terpuruk di dalam menghadapi peristiwa corona ini.
Tetapi mampukan kami untuk kami bersyukur bahwa apa yang bisa kami miliki, apa yang bisa kami perbuat, yang kami bisa kerjakan, kami bisa masih memiliki sesuap nasi, seteguk air. Kami masih memiliki untuk saling mengasihi di dalam keluarga, rumah tangga. Untuk kami masih dimampukan untuk kami bersekutu, berdoa, membaca firman-Mu. Karena Tuhan, Kau katakan manusia kenyang bukan hanya oleh karena roti, tetapi manusia kenyang juga adalah karena firman Tuhan. Sehingga di dalamnya ya Bapa, kami memiliki semangat yang tinggi. Kami memiliki inovasi pemikiran membaca peluang-peluang yang ada di sekitar kami di dalam kondisi-kondisi yang sulit ini, sehingga kami mampu menghasilkan sesuatu yang terbaik. Karena itulah kehendak Tuhan di dalam kami menghadapi kehidupan yang sesulit apapun. Kami masih memiliki pemikiran yang positif untuk kami melangkah lebih jauh. Karena Tuhan menuntut kepada kami memberikan persembahan hasil keringat. Oleh karena itu ya Bapa Sorgawi, sempurnakan pengertian pemahaman kami. Kuatkan kami masing-masing di dalam perjalanan kehidupan yang menghadapi wabah corona ini dengan batas waktu yang kami tidak tahu. Tuhan mau memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, para pemimpin-pemimpinnya, untuk mampu keluar dari peristiwa-peristiwa seperti ini. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di muka bumi, khususnya gereja-Mu, di dalam kerangka menghadirkan damai dan sejahtera Tuhan. Bahwa di dalam peristiwa-peristiwa seperti ini, gereja-Mu tetap tegar, gereja-Mu tetap menjadi bagian di dalam penyerahan hidup ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau berdoa untuk keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kepada kami. Oleh karena itu ya Bapa, terima akan doa-doa yang kami sampaikan pribadi lepas pribadi, secara pribadi-pribadi. Inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 86 ayat 13 yang menyatakan, "Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup bercukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat kita tetap berdiri. Mari kita bersama-sama mendengarkan amanat pengutusan. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih, ibadah selesai.